Suatu saat kita jumpa nih sama anak orang kaya, ngomongnya tinggi, tapi kita tahu nih bapaknya baik, rendah hati, ramah, nggak bicara sombong dan murah hati. Apa respon kita? Apa penilaian kita terhadap anak ini? Dia bilang sama kita, oh harta bapakku 5, rumah bapakku 5, sana semuanya besar-besar. Kami nggak butuh, kami nggak pernah jual barang loh, jual rumah nggak pernah. Kami selalu mau nambah harta, kata kira-kira begitu. Ini bapakku mau beli mobil lagi nih, mau beli mobil ini ada 2, satu untuk bapakku, satu untuk aku. Nah kira-kira bagaimana respon saudara mendengar hal seperti itu? Oh sawit bapakku banyak, lebar, ada 50 hektar. Ya kalau satu bulan itu, ya kali aja lah 2 ton, nah kali berapa 1000. Nah kalau 1 hektar 2 ton, jadi 50 ton, dihitungnya di semuanya, diceritainnya hartanya saudara. Oh kalau kami nggak pernah kekurangan makan, kami nggak pernah susah. Apa respon saudara? Apa penilaian kita terhadap anak tersebut, anak orang kaya itu saudara? Alah, bapak maunya yang kaya, tapi kau sok kali, kira-kira begitu kan? Mungkin kita tidak ngomong di depannya. Kenapa? Menjaga perasaannya. Tapi di belakangnya kita cerita, kenapa? Kesal. Kita cari teman cerita, tadi aku jumpa ini anak siapa ini? Wih, anak si Agian itu, wih sombongnya, wih. Dipamerkannya semua hartanya, mau beli ini, beli itu. Rumahnya ada 7, di sana, di sini. Tak ada yang disewakan, dibiarkannya aja kosong. Biar aja nyamuk mengisi, penting ada yang bisa dijejer-jejerkan, biar bisa ditengok-tengok orang. Biar bisa ditahu orang bahwa hartanya banyak. Wih, mobilnya mau diceritakan begini, diceritakan lagi depositonya, diceritakannya lagi, wah banyak kali lah hartanya. Wih, mobilnya, ininya, itunya. Nah, belum lagi sawitnya diceritakan. Katanya orang itu nggak pernah susah. Kok nggak kayak bapaknya ya? Kira-kira begitu ya. Bapaknya baik kalinya. Bapaknya kalau jumpa sopan kali, nggak pernah cerita membanggakan harta. Tapi ini anaknya. Memang gitulah kalau anak orang kaya. Kira-kira begitu ya. Dia tidak mencari, cuman menikmati. Bapaknya yang berjuang. Tapi kok gitu anaknya? Apa nggak dididik bapaknya itu? Kira-kira begitu. Itulah anak orang kaya yang sombong. Lalu pernah nggak Anda jumpa anak angkat? Anak angkat, tapi anak angkat orang kaya. Ya. Udah anak angkat, diangkat sama orang kaya, lalu sombong pula. Wah ini kurasa saudara lebih panjang lagi bibir kita menceritakan. Kenapa? Udahlah anak angkat, kita tahu ya. Saya nggak pernah sih jumpa anak angkat orang kaya yang sombong. Tapi pernah ada orang menceritakan sama saya. Saya nggak kenal juga siapa. Udahlah anak angkat, sombongnya luar biasa. Untung dia diangkat. Kalau enggak, udah dicampakkan dia ke tong sampah itu. Udah dibuang orang tuanya. Diangkat gitu pula ngomongnya. Pamer-pamer harta. Cerita-cerita ini itu. Sombong kali lah itu. Nah, kenapa kita kesal saudara? Lumayan lagi kalau dia anak kandung. Ini anak angkat pula. Ya. Kita pasti kesal. Kesalnya melebihi anak kandung yang sombong. Lalu bagaimana satu ketika kita jumpa anak orang kaya yang rendah hati. Ih, kau enak ya, bapakmu kaya ya, banyak warisannya, tenanglah kau, cerah masa depanmu. Ah jangan gitulah, itu kan harta bapakku, bukan hartaku. Ih kau kan anaknya ahli waris. Kita harus belajar mencari sendiri. Gak perlu mengandalkan harta orang tua. Bagaimana kira-kira respon kita mendengar anak seperti itu? Ini anak ini bagus sekali ya.
Bapaknya rendah hati, baik, ramah. Wih, nurun ya sama anaknya. Wih, luar biasa anak ini. Baik kali, inilah anak baik budi. Maunya panjanglah umurnya ini. Maunya ini ada doa-doa yang baik. Benar nggak saudara? Udah anak orang kaya, rendah hati. Udah itu jumpa kita, kalau ngobrol, ayo Pak kita minum sana, makan sana. Traktirnya kita, kira-kira senang nggak? Aduh senang sekali ya, ini udah baik, kaya, nggak sombong, selalu rendah hati, suka lagi berbagi. Kadang-kadang dia nanya, ada duit Bapak? Ini Pak, ada rezeki sedikit. Wah rasanya kita apa saudara? Senang berteman dengan anak orang kaya yang rendah hati. Kadang-kadang jumpa naik mobil, diturunkan kaca mobilnya, Bapak mau kemana? Kita jalan kaki, aduh aku mau ke sana. Ayo Pak, saya antar Pak. Udah aku jalan aja, ayolah Pak. Langsung dibukanya pintunya, masuklah Pak, ayo Pak, biar saya antar. Kira-kira kita bagaimana? Kita terhormat berkenalan sama dia, benar nggak saudara? Ih baik kali anak ini ya. Jumpa kita ditegurnya, dibukanya pintu mobilnya, disuruhnya naik, lalu diantarnya ke rumah, sampai di depan pintu, lalu dia bilang, hati-hati Pak ya, terima kasih Pak ya. Dibilangnya lagi terima kasih. Lalu bagaimana kalau kita jumpa anak angkat orang kaya? Tadi anak kandung orang kaya, ini anak angkat orang kaya. Tapi dia sopan, ramah, baik, dan peduli sama orang tua. Contoh kita jumpa nih, kita tahu dia ini anak angkat, dengar dari kabar-kabar. Sama perlakuannya sama anak kandung tadi, seperti anak kandung tadi. Ramah, baik, tidak pamer harta, nanya kabar sopan, duluan menyalam, kasih salam, kasih hormat. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Kira-kira apa respon kita? Wih, nggak nyangka ya, ada anak angkat yang baik. Kita lebih bangga lagi, kenapa? Sudahlah dia anak angkat, tapi dia sopan, rendah hati, dan apalagi saudara? Inilah anak tahu diri. Kira-kira begitu ya, anak yang tahu diri. Dia diangkat, tapi tahu diri dia. Gak sombong, ramah. Senang gak bertemu anak angkat seperti ini? Senang ya saudara ya, senang sekali. Lalu bagaimana saudara kita jumpa dengan anak, kita tahu dia keluarganya susah, miskin, tapi sombong pula saudara. Apa respon kita? Cakapnya banyak di karang-karang, apa respon kita? Aduh, maunya jangan jumpa lagi aku sama orang ini besok. Maunya jangan jumpa lah, kenapa? Udahlah miskin. Sombong lagi. Inilah manusia apa saudara? Tak tahu diri, lumayan dia kaya. Padahal jumpa orang kaya yang sombong pun kita kesal dan marah. Tapi pas jumpa, udah miskin sombong lagi. Ngomongnya terlalu tinggi. Ya, kita dibuat kesal. Nah saudara, saya pernah mendengar cerita, ada seorang bapak yang menyesal mempunyai anak kandung. Bayangkan, seorang bapak menyesal punya anak kandung. Waktu kecil diapain anak ini? Disayang-sayang, ditimang-timang, digendong-gendong. Mungkin waktu kecil naik apa saudara? Odong-odong ya. Ih, happy, divideokan mungkin lah ya. Difoto, pakai foto-foto yang bagus. Tapi rupanya saudara ketika anak ini sudah menikah, sudah berkeluarga, ya sudah punya anak, ada pertengkaran-pertengkaran saudara dengan bapak kandungnya. Dan bapak ini menyesal, kenapa? Ya ini saya bukan cerita menyindir, itu gara-gara istrinya itu. Istrinya itu yang buat rusak. Tidak ya, bukan itu ya. Saya bukan menyinggung. Itu ada pihak ketiga, tidak. Saya bukan menyinggung itu. Bisa jadi ada memang, tapi saya bukan mau membahas itu. Ada perselisihan mereka masalah harta.
Dikejarlah bapak ini sampai dia lari-lari ketakutan, dikejar pakai parang. Jadi anak ini mau kejar, mau bunuh bapaknya pakai parang gara-gara harta warisan. Lalu bapak ini bercerita kepada seseorang. Dan menceritakannya dia menahan air matanya. Sedih sekali dia. Mau dibunuh anakku, aku nyesal kali aku punya anak. Tak sangka aku begini aku setelah besar. Padahal dulu baik kali dia, tapi sekarang begini. Nah dia cerita kepada orang, akhirnya sampailah cerita itu kepada teman saya, dan teman saya menceritakan kepada saya. Ternyata ada seorang bapak menyesal mempunyai anak. Lalu saya dengar lagi ada cerita yang lain. Ada seorang bapak yang beruntung mempunyai anak angkat. Beruntung punya anak angkat. Kenapa? Ketika dia sudah tua, anak-anak kandungnya agak jauh jaraknya dengan anak angkatnya. Anak-anak kandungnya berhasil semuanya, tapi di luar kota. Jadi orang-orang berhasil, tapi tidak punya waktu untuk menemani bapaknya, saudara. Lalu ada anak angkat ini, ya, yang agak jauh, tapi anak angkat ini rajin bawa bapaknya berobat, gonceng naik sepeda motor, memegang tangan bapaknya menyeberang, atau ke sana kemari jalan, tangan bapaknya ini dipegang. Walaupun sebenarnya bapaknya ini masih bisa jalan sendiri tanpa harus dipegang, tapi dia pegang. Ini anak angkat ini. Anak angkat orang kaya. Lalu dia cerita nih sama orang-orang, sama dia cerita. Menceritakan apa? Kebahagiaan. Aku beruntung kalinya aku punya anak angkat. Wih, baik kali anak angkatku ini. Anak-anak kandungku pun baik, tapi mereka semua sibuk di perantauan. Inilah yang membawa aku berobat kemana kemari. Inilah yang bawa aku ke pesta. Inilah yang bawa aku jalan ke sana kemari. Banyak habis waktunya hanya untukku. Kadang-kadang kupikir seperti nggak ada waktunya banyak untuk teman-temannya. Dia banyak untuk merawat orang tua. Dia cerita dan akhirnya dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, ini cerita sampai juga kepada saya. Wih, beruntung dia udah meninggal, tapi bahagia dia itu. Kenapa? Cerita dia di masa tuanya ada anak angkatnya yang baik kali, begini. Wah, jadi terbantahkanlah. Kadang-kadang kita mau dengar begini ya, hati-hati mengangkat anak. Kadang anak-anak angkat ini tak setia. Kadang kembali lagi dia sama bapaknya, sama orang tuanya, keluarganya. Banyak anak angkat itu malin kundang. Lupa kacang sama kulitnya. Tapi bapak ini berbahagia punya anak angkat. Ya. Ada bapak yang menyesal punya anak kandung. Ada bapak yang beruntung punya anak angkat. Dia tidak menyesal punya anak kandung, cuman dia beruntung punya anak angkat. Ini luar biasa, saudara. Nah, saudara, kita ini kan seorang bapak dan seorang ibu, dan kita punya anak. Sekarang anak-anak kita masih kecil. Anak-anak saya sudah mulai remaja. Sudah mulai bisa memprediksi nanti ke depan, ini nanti kira-kira gimana? Ini kira-kira gimana? Ini kira-kira gimana nanti kalau sudah besar? Nah, kalau waktu masih kecil ini belum nampak, saudara. Nanti akan kita saksikan apakah kita beruntung punya anak, ataukah kita nanti sedih punya anak. Kita lihat nanti, saudara. Tapi semoga kita berbahagia punya anak. Amin. Amin, Bapak Ibu.
Nah saudara, kalau kita lihat tadi kembali ke belakang, kenapa kita simpati dan bangga dengan anak kandung orang kaya tadi? Anak kandung orang kaya yang rendah hati. Kenapa kita simpati? Kenapa kita juga simpati dengan anak angkat orang kaya yang rendah hati tadi? Iya. Wah, anak angkat orang kaya tapi dia baik, sopan, tidak pamer, murah hati. Yang tadi anak kandung tadi, wah, ini betul kayak bapaknya. Bapaknya baik, dia juga baik. Kalau anak angkat tadi saudara, bapaknya baik, tapi dia anak angkat. Dan nggak tahu siapa bapaknya. Kenapa kita simpati dan bangga? Karena kita menilai bahwa anak ini tahu menghargai jerih lelah orang tua. Ini anak yang mengerti menghargai jerih lelah orang tua. Dan dia menyadari bahwa semua yang dinikmatinya bukan murni hasil karyanya. Diakuinya, ini karena bapakku. Usaha bapakkunya yang sukses. Kalau aku cuma melanjutkannya aku. Apalah ya, aku karena beruntung aja aku diangkat. Aku karena beruntung aja aku lahir di keluarga bapakku. Aku kan gak bisa milih aku lahir dari mana. Tuhanlah yang membuat itu semua. Aku lahir dari keluarga bapakku ini. Dari keluarga ini. Nah kira-kira mendengarnya kita senang atau tidak? Wah ini senang. Ini orang yang tahu diri, ya. Ini orang yang tahu bahwa yang dinikmatinya bukan murni hasil karyanya. Tapi kenapa kita marah dengan anak orang kaya yang sombong atau anak angkat orang kaya yang sombong? Kenapa saudara? Karena kita merasa dia itu tidak pantas. Gak pantas dia walaupun itu bapaknya. Kayaknya nggak pantas lah. Kenapa? Itu bukan hasil kerjanya. Apalagi yang anak angkat. Udah anak angkat itu nggak pantas. Sombong kali dia. Apalagi waktu kita tahu kekayaan orang tuanya tidak berkembang. Malah makin merosot. Gara-gara apa? Meninggal bapaknya, mamanya, terjual lah mulai mobilnya, terjual lah mulai rumahnya, terjual lah mulai. Wah! Lalu masuk penjara lah dia, tindakan kriminal. Gaya hidup pamer dan boros dan gaya bicara yang selalu meninggi, ini nggak pantas. Udahlah orang kaya, ini orang kaya, anak orang kaya tapi nggak bisa seperti bapaknya. Anak angkat pun begitu, udahlah anak angkat, sama saudara. Tapi kalau tadi anak yang baik tadi saudara, walaupun dia anak angkat, wah kita simpati dan bangga. Kalau bisa kita apa saudara? Wah maunya kayak ginilah nanti anakku. Walaupun anak angkat tapi wah luar biasa baik sekali. Kenapa saudara? Karena kita lihat dia pantas dan berusaha untuk memantaskan diri berada di posisi tersebut. Ini anak angkat ya tapi tahu diri. Ini anak kandung ya, tapi tahu diri. Dia dapat harta warisan banyak, tapi tahu diri. Kenapa? Kita tahu dia pantas mendapatkan. Kenapa? Sikapnya cocok. Tingkah lakunya cocok. Gaya hidupnya cocok. Kenapa? Dia pantas. Kenapa dia pantas kita rasa? Saudara, karena dia memantaskan dirinya, saudara. Amin. Dia pantas berada di sisi tersebut walaupun dalam situasi itu dia mendapat situasi anugerahnya itu. Warisannya itu. Tapi kita nggak keberatan. Kenapa? Nggak keberatan kita walaupun dia dapat warisan banyak. Kenapa saudara? Dia memantaskan diri saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Walaupun posisinya sama, satu anak kandung tadi, anak orang kaya, anak kandung yang sombong, anak kandung yang rendah hati, sama-sama anak kandung. Tapi kita lihat yang sombong itu nggak pantas. Kenapa? Itu bukan hasil usahanya.
Sementara yang kedua sama, bukan hasil usahanya, tapi kita nilai apa? Pantas. Sama-sama anak angkat, saudara. Yang satu kita nilai pantas, satu kita nilai tidak pantas. Kenapa? Yang satu itu tidak memantaskan diri, yang satu memantaskan diri. Ah, ini cocok ini. Untunglah dia ngangkat anak. Kalau dia nggak ngangkat anak, siapa temannya di masa tua? Karena anak-anak kandungnya semuanya sibuk. Malah kita bilang apa? Ini beruntung dapat anak angkat. Wih, pantas lah ini. Inilah pantas jadi anak angkat. Kayak anak kandung, kalah pun anak kandung. Memantaskan diri, itu poinnya. Amin. Amin. Saudara, itu sama seperti kita di hadapan Bapa surgawi. Ilustrasi-ilustrasi yang panjang ini menggambarkan bagaimana kita sebenarnya sebagai seorang anak yang diangkat oleh Elohim Yahweh Allah Bapa di surga. Sebenarnya ini kita tidak pantas waktu kita dikatakan, aku mengirim Yesus darahnya tercurah untukmu menebus dosamu. Kita tidak pantas sebenarnya. Tapi ketika kita terima anugerah keselamatan itu, kita bersyukur dengan rendah hati mengatakan, Tuhan terima kasih. Enggak layak aku dapat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu dalam perjalanan sebagai seorang anak, kita berjuang untuk membuat diri kita pantas mendapat kehormatan untuk diselamatkan. Itulah yang membuat Tuhan senang. Amin. Amin. Jangan pula saudara kita sudah ditebus, lalu kita bilang apa? Lah itu kan sudah tugas Tuhan Yesus, dia mati di kayu salib. Dia kan ngerjakan tugas. Diutus dari surga sama Bapak surgawi untuk ngerjakan tugas disalibkan nebus dosa manusia. Jadi kalau aku ini diselamatkan ya wajar, itu sudah tugasnya. Itu anak kurang ajar saudara. Itulah anak tidak tahu diri saudara. Kita sebagai umat tebusan Tuhan, hari demi hari kita, setiap waktu kita berjuang untuk memantaskan diri supaya hidup kita berkenan menjadi ahli waris. Jadi tidak semua saudara orang yang berhak mendapat ahli waris itu pantas kita pandang. Tidak semua juga walaupun kita mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Bapa Yahweh itu Elohim Yahweh Allah Bapa di surga itu Bapa kita yang kita sembah. Lalu kita katakan kita pantas mendapatkannya, belum tentu. Kita perlu berjuang untuk memantaskan diri. Walaupun itu anugerah, karena itu keselamatan yang kita terima bukan hasil usaha kita sendiri, saudara. Amin Bapak Ibu. Ini menjadi koreksi sama kita saudara setiap hari. Bagaimana Tuhan itu akan memandang kita dan mengevaluasi hidup kita hari demi hari. Amin. Amin saudara. Berjuanglah untuk memantaskan diri. Untuk menjadi ahli waris yang cocok di hadapan Tuhan. Walaupun sebenarnya garisnya sudah ada. Sama kayak anak orang kaya tadi. Walaupun dia sudah jadi ahli waris, seandainya dengan sombong dan menghambur-hamburkan hartanya, menghambur-hamburkan harta bapaknya dan ngomong sana sini dengan sombong, seandainya lah bapaknya tahu. Apa kata bapaknya? Saya pernah lihat di Facebook, ada seorang bapak tiba-tiba mendatangi anaknya yang memarahi orang susah. Entah apa cerita saya lupa, tapi dia memarahi bapak-bapak yang susah, kayaknya pemungut sampah. Datang bapaknya ditampar. Langsung anak ini diam. Kenapa? Tidak pantas kau ngomong seperti itu kepada orang tua. Anaknya diam aja. Nggak lagi ngomong apa-apa. Ditampar. Kenapa? Walaupun kau anakku, kau tidak pantas melakukan itu. Nah saudara, kita ini adalah ahli waris kerajaan surga. Tapi itu saudara dipandang sementara. Ada perjuangan hari demi hari. Apakah kita ini berjuang untuk memantaskan diri atau tidak?
Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berjuang untuk memantaskan diri. Amin. Ibrani 4 ayat 1 sampai 2 dan 6. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Loh, kita ini bisa loh merasa aman-aman saja, tapi kita dianggap udah ketinggalan. Kok kamu ketinggalan? Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Nah, janji ini masih ada. Kalau engkau percaya Yesus juru selamatmu, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan diselamatkan. Tapi kita dianggap apa saudara? Ketinggalan. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi seorang ahli waris pun saudara bisa dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris. Kenapa tidak pantas? Ini jauh-jauh lah dari kita. Seandainya, ini terjadi loh kepada banyak orang. Kita melahirkan seorang anak yang mempunyai mentalnya yang rusak. Contoh, ada kena sindrom dia. Ini nggak bisa dielakkan. Bisa jadi terjadi kepada siapa saja. Saya bukan sedang menghina. Bukan sedang menghina orang yang sedang sakit. Tapi seandainya lah kita punya anak, seorang anak, kita katakan gila. Ada anak kita. Gila, cuman satu. Gila. Apakah dia pantas menjadi ahli waris? Sedih kenyataan itu. Tapi tidak bisa diubah. Mungkin anak-anak kita masih sehat dan normal sekarang ini. Tapi belum tentu nanti entah 20 tahun lagi tiba-tiba di masa tua kita, anak kita gila. Dan di saat itu mungkin ekonomi kita sudah menjadi membaik, tapi anak kita gila dan harus ada di rumah sakit jiwa. Mungkinkah dia menjadi ahli waris? Bisa terjadi loh saudara. Artinya, walaupun kita bangga punya anak, tetap hati-hati. Tidak ada yang perlu dibanggakan saudara di dalam dunia ini. Selain Kristus yang kita banggakan. Karena segala hal bisa terjadi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kenyataan bisa berbeda. Kalau kita punya anak yang gila, apa yang harus kita lakukan? Paling-paling setelah kita tua, kita titip sama siapa? Sama sepupunya. Sambil kita bilang, ini ada harta. Pakailah, kau pun bisa menikmati. Tapi perhatikanlah adikmu ini, perhatikanlah abangmu ini, perhatikanlah kakakmu ini. Kau tahu dia gila. Kenapa? Karena dia tidak bisa mewarisinya, tidak bisa mengembangkannya karena situasinya. Kalau nanti kakakmu ini sudah aku meninggal, tiba-tiba kakakmu ini atau abangmu ini atau adikmu ini meninggal dunia, harta ini jadi milikmu. Ganti ahli waris. Kenapa? Karena memang itu yang tepat. Itu situasi terpaksa. Nah jadi saudara, ketika seseorang tidak bertumbuh katanya, firman pemberitaan itu bisa menjadi tidak berguna. Ketika kita tidak mau berubah dari manusia lama kita dan kita menahan-nahan merasa sayang dengan perubahan-perubahan yang positif karena ada harga yang harus dibayar, mungkin kerugian-kerugian secara emosional. Firman pemberitaan yang kita dengar menjadi tidak berguna. Apalagi lah yang tidak mendengar. Apalagi lah yang mengelak untuk mendengar.
Ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan tidak masuk. Tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi akan ada orang-orang yang tidak masuk karena tidak taat, tidak mau berubah, walaupun dia mendengar firman. Apalagi yang mengelak mendengar, apalagi yang malas untuk belajar, padahal firman itu bisa merubahkan. Sedangkan ilmu pengetahuan aja bisa merubahkan pola pikir, apalagilah firman Tuhan. Kenapa ada anak-anak yang bodoh yang tidak mencapai cita-citanya? Karena mereka tidak mau belajar, tidak berubah. Kenapa ada orang-orang jahat? Karena mereka juga sama, tidak mau berubah. Nah saudara, ketika dikatakan ada yang tidak masuk karena ketidaktaatan. Apakah ketidaktaatan? Ketidaktaatan berbicara tentang pertobatan. Apakah pertobatan? Pertobatan adalah perubahan sikap hidup yang diusahakan oleh orang tersebut. Tidak bisa digantikan oleh orang lain pertobatannya. Pertobatan kita tidak bisa digantikan oleh orang lain. Penebusan kita bisa digantikan oleh orang lain. Siapa yang nebus kita? Yesus Kristus. Tapi pertobatan bukan tugas Tuhan Yesus. Pertobatan tidak bisa digantikan. Itu adalah tanggung jawab kita. Amin Bapak Ibu. Itu tanggung jawab kita. Iman. Kita orang yang punya iman enggak? Ya, saya beriman kepada Yesus. Iman itu apa artinya? Iman artinya percaya. Dari bahasa aslinya, percaya itu bahasa aslinya pisteuo. Apakah pisteuo? Menyerahkan diri pada objek yang dipercayainya. Jadi arti beriman, arti percaya sebenarnya adalah menyerahkan diri pada objek yang dipercaya. Siapa kita percayai? Ketika kita katakan aku beriman kepada Yesus, itu bukan sekedar percaya, tapi menyerahkan diri. Aku menyerahkan diri kepada Yesus. Menyerahkan diri pada objek yang dipercayainya. Apa arti menyerahkan diri? Bila kita menyerahkan diri kepada seseorang, berarti kita tidak lagi memiliki diri kita sendiri lagi, kan begitu? Kalau kita mempercayakan diri kepada seseorang, kita tidak lagi memiliki diri kita sendiri. Lain percaya, lain mempercayakan. Ya, kalau percaya, ya aku aja ke dia. Tapi kalau aku mempercayakan hidupku ke dia, berarti apa? Tidak sepenuhnya lagi milikku, hidupku milikku. Ada orang lain yang memilikiku. Ada pribadi lain yang memiliki saya. Contoh saja saudara. Artinya, contoh kita mau menikahi seorang laki-laki. Kenapa dia mau menikahi wanita yang dicintainya? Apa alasannya? Atau ibu-ibu, kenapa kau mau dinikahi? Kok maulah kalian dinikahi sama marga Siagian ini kan? Ibu-ibu. Kok maulah ibu-ibu dinikahi sama marga Daily ini? Kok maulah ibu-ibu dinikahi sama marga Sitorus ini? Kok mau ibu-ibu dinikahi sama marga Tobing ini? Kenapa mau? Kenapa lah Boru Junta ini mau dinikahi? Aduh, karena terpaksa.
Terjebak aku. Dikasihnya aku minum anggur. Tiba-tiba ketika aku bangun, aku tidak tahu aku di mana, masih semua gelap. Tiba-tiba aku sudah di pelaminan katanya. Yang pasti saudara, ibu-ibu mau dinikahi karena ibu-ibu percaya. Betul nggak? Kalau nggak percaya mana mau? Walaupun mungkin percaya, walaupun mungkin di awal-awal kena gombal lah dulu dibilang ya. Supaya apa? Supaya percaya. Ketika mau kamu menikah denganku dek, apa artinya? Wih, kalau aku nikah dengan dia berarti aku memberikan hidupku sama dia. Artinya aku tidak bisa suka-suka lagi atas hidupku. Ada orang lain yang akan mengatur hidupku. Nah, kenapa bapak-bapak mau menikah dengan seorang wanita? Kita bilanglah taburu apalah. Ya. Kenapa saya mau menikah dengan buruh telan benua? Ini bisa dipercaya. Dan kalau hidupku kuberikan sama dia, pasti kayaknya aman aku menikah dengan orang ini. Betul nggak? Tapi setelah menikah, aku tidak bisa suka-suka lagi dengan hidupku. Kenapa? Karena akan ada orang yang memiliki hidupku. Dan dia bisa membuat syarat-syarat. Demi apa? Demi kebaikan dan keutuhan rumah tangga. Sama, saya juga memiliki hidupnya. Ketika seorang pria menikah, dia memiliki dan dia dimiliki oleh seseorang yang dia percayai. Tapi ada satu konsekuensi bahwa dia tidak bisa sesuka hati lagi menjalani hidupnya sendiri. Contoh masalah penampilan. Istri saya mulai protes. Papa kok sering kali pakai celana pendek. Kalau ke sana-sana itu bajunya ganti papa. Aduh ini nyaman loh mama. Ganti itu nggak cocok. Nanti orang memandang papa itu kiranya nanti entah apa kerja papa. Jam pulang. Kalau sudah mulai lewat jam 10, jam 11. Masih di situ bang. Bapak Juan, tolong suruh cepat pulang. Kan kira-kira kan. Walaupun tujuannya kemana? Ke gereja. Tidak bisa suka-suka lagi. Cara bergaul aja dengan sesama jenis bisa berubah. Apalagi kita berbicara dengan lawan jenis. Papa aku tengok kok mesra kali ngomong sama dia. Gak senang aku pak. Wah, gak boleh lagi sembarangan. Kalau papa ngomong itu tangannya jangan main, kira-kira gitu. Tenang tangannya itu. Kira-kira begitu saudara. Masalah penampilan, jam pulang, cara bergaul dengan lawan jenis atau sesama jenis dan lain-lain. Ketika seseorang menikah, dia memberikan dirinya untuk orang lain, tidak bisa suka-suka lagi dirinya dengan orang lain. Sebenarnya saudara ketika kita menikah, pernikahan itu seperti belajar kita dalam posisi belajar memahami hati Tuhan. Kita nggak bisa lagi suka-suka. Boleh saudara nonton, boleh tapi bersama. Bersama siapa? Bersama istri. Kalau bisa sama anak-anak. Kalau kita bilang, mama aku mau nonton film ngeri-ngeri sedap. Sama siapa papa pergi? Sendirian kan ya. Kok papa sendirian pergi sendirian? Aku mau menenangkan diri. Wah, bisa jadi pertengkaran gara-gara kenapa? Gara-gara apa? Mau menenangkan. Jadi papa sama aku nggak tenang ya. Apa maksud papa? Apa papa sama aku ngeri ya? Aku curiga sama papa. Papa janjian sama siapa? Tidak bisa lagi sembarangan, saudara. Ada hal-hal yang mengatur. Ketika hidup kita ditebus oleh Kristus, kita nggak boleh sembarangan lagi, saudara. Kebebasan kita adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Ada bertanggung jawabnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita harus memantaskan diri di hadapan pasangan kita.
Kita harus memantaskan diri di hadapan orang-orang gara-gara apa? Gara-gara pasangan kita. Papa nggak pantas loh, itu dasi papa mereng, walaupun papa itu nggak cocok itu. Makeup mama itu kok ini bibir mama itu lipstiknya sampai ke pipi loh mama, kira-kira gitu. Bukan hanya untuk pasangan kita memantaskan diri. Untuk orang lain pun kita memantaskan diri demi apa? Demi pasangan kita. Begitu juga kita dengan Tuhan, saudara. Berjuanglah untuk memantaskan diri, bukan hanya engkau dengan Tuhan, bahkan dengan engkau dengan orang-orang di sekitarmu. Itulah yang namanya berjuang untuk memantaskan diri. Dan memantaskan diri itu ada harga yang harus dibayar, saudara. Amin. Matius 22 ayat 10 sampai 14. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya. Campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Banyak yang dipanggil, tapi yang dipilih sedikit. Banyak yang dapat undangan, tapi yang hadir undangan sedikit. Udah datang undangan pun disortir lagi siapa yang tidak pakai baju pesta. Ini perumpamaan Tuhan Yesus buat acara. Aku mau buat acara, undanglah orang-orang. Ya, yang datang siapa? Banyak punya alasan. Aku maaf ya. Semua ceritanya minta maaf. Kenapa? Aku mau pergi tanggal ini, aku kesini. Tanggal ini aku kesini. Tanggal semua sibuk. Lalu apa kata Tuhan? Undang semua orang. Orang jahat, orang baik undang. Bayangkan orang jahat, orang baik diundang. Orang jahat apa? Enggak tahu orang jahat apa. Pokoknya orang jahat diundang. Artinya Tuhan Yesus mati untuk orang jahat. Tuhan Yesus mati untuk orang baik. Orang-orang yang dipanggil orang-orang jahat dan orang-orang baik. Tapi ternyata untuk datang ke pesta, seseorang harus pantas. Seseorang harus berdandan. Tidak mungkin orang datang ke pesta pakai baju tidur. Kamu mau kemana? Aku datang ke pestamu. Kau baru dari mana? Kita lihatlah dia pakai sepatu olahraga, ya pakai baju yang ketat pula, baju olahraga, berkeringat-keringat basah, orang pakai dandan, sasaknya mungkin sampai 50 cm tingginya, semua rapi-rapi, kilat-kilat, lalu dia datang sendiri aneh, ada yang pakai baju tidur. Apa respon kita sebagai tuan rumah yang punya pesta? Kau ngeri kali lah kau datang, gak kau hargai aku. Masa kayak gini kamu datang? Kamu kan sahabatku. Ketika Tuhan Yesus membuat perumpamaan ini, saudara, dia mengatakan orang-orang yang dipanggil adalah orang-orang jahat dan orang-orang baik. Tapi tidak boleh sekedar baik. Ada orang-orang yang datang harus berpakaian pesta dan berdandan. Jadi kalau kita pun merasa baik dan kita merasa kita ini mungkin seorang Kristen, dan kita merasa mungkin Yesus adalah Tuhan kita dan kita ini anaknya, tapi belum tentu di hadapan Tuhan kita ini berkenan. Karena Tuhan waktu itu mengatakan yang datang berarti kan orang yang dapat undangan. Benar kan? Yang datang adalah orang yang dapat undangan. Lalu ditanya, kenapa kau tidak pakai pakaian pesta? Kenapa seperti ini?
Artinya saudara, walaupun kita semua ini mengaku mungkin kita orang baik, tidak buat tindakan yang kriminal, seseorang harus mendandani hidupnya, mendandani karakternya, mendandani pribadinya untuk berkenan di hadapan Tuhan. Ini cerita tentang bagaimana manusia mendandani manusia batiniahnya, manusia rohaninya. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi di hadapan Tuhan kita akan dilihat ini orang mau nggak berubah. Pertobatan kita itu adalah dandanan kita. Itulah pakaian pesta kita. Itulah pertobatan kita, saudara. Jadi bukan dandanan fisik. Ya, bukan dandanan fisik. Dunia akan selalu menggoda kita dengan godaan yang paling kuat. Apa godaan yang paling kuat? Materialisme. Materialistis. Itu akan menggoda kita, saudara. Orang akan fokusnya mengumpul harta. Orang akan memfokuskan hidupnya menambah harta. Akan fokusnya apa? Materialistis. Menambah benda-benda yang berharga dalam hidupnya. Itu materialistis. Ya mungkin termasuk emas, salah nggak itu? Nggak salah, tapi kalau fokusnya itu menjadi salah. Menambah aset, menambah ini itu yang bersifat kebendaan, itu materialistis. Wah, aku nggak sanggup kok beli emas. Ya contoh kita nambah terus beli sepatu sampai 20, 25, 30, penuh lemari sepatu. Itu sama juga materialistis. Wah, aku nggak kok, aku jam tanganku aja nggak ada. Nah, tapi nanti kacamatanya ini harga ini sampai 25 atau 30 kacamata ganti-ganti. Kalau ke pajak ini, kalau ke pesta ini, kalau ke kamar mandi yang ini. Wah, dicontoh saudara ya, saya pakai kacamata. Kamar mandi aja ganti kacamata saudara. Itu bisa materialistis. Jangan dandani fisikmu dengan hal-hal yang seperti itu saudara. Jangan fokus kita mendandani hal fisik. Fokus kita adalah mendandani manusia batiniah kita. Amin. Matius 4 ayat 8 sampai 9. Dan iblis membawanya pula, bayangkan iblis membawa Yesus. Keren kali dia ya. Dia bisa membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lawan kita yang paling kuat bukan antikristus. Lawan kita yang paling kuat adalah materialistis untuk mendandani fisik kita. Fokuslah untuk berubah, dandani manusia batiniahmu. Berusahalah untuk memantaskan diri di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan.